Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama saya Royhan Muhammad Iqbal. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang aktuator pneumatik serta simbol-simbol direksional valve. Di antaranya yaitu ada 3/2, 5/2, dan 5/3. Nah, untuk aktuator pneumatik itu sendiri yaitu merupakan aktuator yang memanfaatkan udara bertekanan. Prinsip dalam suatu operasi aktuator pneumatik itu sendiri yaitu menggunakan volume yang berbeda dari udara terkompresi untuk menciptakan tekanan terhadap piston itu sendiri. Nah, berbicara soal itu, udara yang terkompresi tentunya akan melewati beberapa pot-pot di dalam spool itu sendiri. Di antaranya yang pertama ada katup 3/2 yang dimana di dalam spool itu sendiri terjadi 2 pergerakan dan 3 pot, yaitu ada pot P sebagai tempat udara masuk, pot A untuk tempat meneruskan udara ke silinder, dan pot R sebagai pot terbebasnya udara. Untuk cara kerjanya itu sendiri, ketika spool dalam keadaan normal, pot P dan pot A akan membuka valve sehingga udara dapat melewati spool tersebut, dan udara akan menaikkan tekanan pada ruang silinder untuk menaikkan piston di dalam silinder tersebut. Setelah itu terjadi, pot A dan pot R akan terbuka sehingga udara akan keluar terbebas melalui pot R. Nah, proses tersebut akan terus menerus karena ketika spool ditekan maka spring akan mengembalikan spool ke posisi semula kembali. Untuk yang kedua ada katup 5/2 yang dimana di dalam spool itu sendiri terjadi 2 pergerakan dan 5 pot, diantaranya yaitu ada pot P, pot A, pot B, pot R1, dan pot R2. Untuk cara kerjanya sama seperti sebelumnya, yaitu ketika spool dalam keadaan normal yang dimana solenoid akan menekan dari kiri, maka spool akan membuka celah untuk udara masuk melalui pot pressure tentunya menuju ke pot A, yang kemudian udara dapat menaikkan piston sembari mengeluarkan udara melalui pot B dan pot R2. Nah, sedangkan di dalam keadaan normally closed yang dimana solenoid menekan dari kanan, maka spool akan membuka celah untuk udara masuk melalui pot pressure menuju ke pot B, yang kemudian udara dapat menurunkan piston sembari mengeluarkan udara melalui pot A dan pot R1. Nah, proses ini akan berlangsung karena terdapat double aksi di antara solenoid tersebut, tentunya pada kedua sisinya di dalam spool tersebut. Yang ketiga ada katup 5/3 yang dimana di dalam spool tersebut terjadi 3 pergerakan dan 5 pot, diantaranya ada pot P, pot A, pot B, pot S1, dan pot R2. Untuk cara kerjanya, ketika udara masuk melalui pot P dan posisi katup semua akan tertutup, udara akan masuk ke lubang-lubang untuk kemudian solenoid dari kiri dapat menekan spool. Yang akan terjadi adalah posisi normal. Kemudian udara akan masuk melalui pot A dan menaikkan piston di dalam aktuator. Kemudian udara di dalam silinder akan keluar melalui port B dan terbuang bebas melalui port R2. Nah, kemudian ketika udara telah dapat menggerakkan kembali solenoid dan spool untuk menjadi posisi normally closed, maka udara akan masuk melalui port P dan masuk melalui port B untuk menaikkan piston di dalam silinder itu sendiri. Nah, secara bersamaan udara di dalam silinder itu akan tertekan dan keluar melalui port A dan
terbuang bebas melalui port R1. Dan ini akan berlangsung terus-menerus karena yang menggerakkan solenoid itu sendiri yaitu adalah udara yang masuk melalui port P itu sendiri. Nah, mungkin hanya itu ilmu yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.